Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Wildan, Mas Abroto, Malam. Mas Wahyudi, Mbak Delti, Mbak Nobita, Mbak Eva, Mbak Koryatul, Mas Saiful, Mbak Septi, Mbak Alma, dan juga Mbak Fatima. Selamat malam Ibu. Oke. Selamat malam juga, Oke, Bu. Cindy. Oke. Oke, hari ini kita introduction ya, Mas Wildan ya. Betul, ya introduction. Kita akan menyusun introductionnya. Oke, siap. Oke, bisa kita langsung saja mulai, Bapak Ibu semuanya. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih. Ntar Ibu ini dulu ya, share screen. Ya, nah pada malam hari ini, ah, Mas Mbak, kita akan menyusun gitu ya bagian pendahuluan. Nah, sebagaimana template ya yang diberikan oleh Rumah Scopus, bahwa pendahuluan itu terbagi menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama ini adalah what is known, ibaratnya apa? Pengetahuan yang sifatnya umum, diketahui oleh banyak orang dan mengandung kalimat yang positif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah what is unknown. Nah, ini adalah what is the gap we want to fill. Artinya di sini, sebentar ya. Nah, kalau di bagian dua, what is unknown, maka di sini muncul gitu ya yang namanya gap, berarti kalimatnya berupa kalimat negatif gitu ya. Nah, seperti ini, belum tersedianya, belum dilatihkan secara maksimal, dan seterusnya. Nah, baru yang terakhir di bagian pendahuluan itu adalah how and why. Nah, kemudian should we will the gap. Nah, artinya apa di sini gitu ya. Dari kemudian bagian kedua, gap yang kita temukan, maka solusi yang ditawarkan oleh penulis apa? Begitu. Nah, kemudian dari solusi tersebut berarti kan ada rasionalnya ya. Oh, kenapa kita menggunakan solusi tersebut gitu. Nah, kemudian kenapa penting penelitian itu dilakukan? Maka itu terkait dengan urgensi penelitian. Nah, sampai nanti diakhiri pada tujuan penelitian. Atau kalau dalam analisis bibliometrik boleh kita tambahkan nanti di bagian akhir itu adalah research question atau pertanyaan penelitian. Nah, ini contohnya. Nah, kita langsung saja ke artikel begitu. Nah, seperti halnya gitu ya di dalam artikel ini kan eh, dua kata kunci ya, thinking skill dan juga ISD. Nah, di sini Ibu mulai dulu dari dari ISD. ISD ini kan emaknya adalah SDGs ya. Nah, SDGs, nah maka di sini Ibu jelaskan dulu SDGs itu apa. Nah, itu kan what is known ya, pengetahuan yang sifatnya umum. Nah, bahwa SDGs itu salah satunya kan melalui pendidikan ya. Nah, di mana dari pendidikan itu kita kenal yang namanya ISD. Nah, ini masih what is known ya, masih pengetahuan yang sifatnya umum. Nah, dari ISD ini, dari beberapa penelitian yang ada, oh dia membahas tentang apa-apa saja begitu ya. Nah, dijelaskan di sini oh bahwa ada terkait dengan implementasi pedagogi di sini ya disampaikan dan seterusnya. Nah, baru kemudian Ibu lanjut ke what is unknown-nya gitu ya. Nah, unknown-nya di sini apa? Oh, bahwa ntar Ibu pinggirkan. Nah, dari sekian yang ada bahwa apa di sini dikatakan oh, guru itu perlu pengetahuan, bla bla bla, dan seterusnya. Kemudian analisis tadi, gitu ya, pada topik ISD ini,
Oh, sudah dilakukan oleh ini, oleh ini. Nah, namun no analytical study, OPSD, dan thinking still has been conducted. Nah, di sini sudah muncul gapnya, gitu ya. Nah, lalu dari gap yang ada, maka apa yang kemudian dilakukan, gitu ya, oleh penulis? Nah, maka dilakukanlah, karena tadi ya no analytical study, maka dilakukanlah bibliometric analysis gitu ya, terkait apa dan apa. Nah, ini berarti sudah berhubungan dengan judul ya, seperti itu. Nah, kalau sudah berhubungan dengan judul, ini sudah sebenarnya menuju pada tujuan. Nah, lalu kemudian Ibu akhiri dengan pertanyaan penelitian. Nah, di sini hanya 6 saja yang ditampilkan, karena kemarin ini di Proceeding Scopus terbatas pada halaman ya, jadi tidak semua kemudian ditampilkan begitu. Nah, begitu untuk bagian pendahuluan, jadi cukup tadi ada 3 bagian. What is known, pengetahuan yang sifatnya umum berupa kalimat positif. What is unknown, berarti sudah muncul masalah gitu ya, kesenjangan. Gapnya sudah ada, berarti berupa kalimat negatif. Baru terakhir adalah how and why, gitu ya. Oh, lalu dari gap yang ada solusinya seperti apa? Kenapa kemudian penting penelitian itu dilakukan, gitu ya. Sampai pada akhirnya adalah apa tujuan penelitian ini. Nah, cukup sampai di situ. Jadi kalau mau kita buat setidaknya ada berapa paragraf gitu ya, kalau misalnya ditanya minimal, berarti setidaknya ada 3 paragraf begitu. Paragraf pertama membahas what is known, paragraf kedua membahas what is unknown, paragraf ketiga membahas how and why. Nah, kalau misalnya tadi mau dijabarkan kayak punya Ibu, oh what is known-nya ada 2 paragraf, ya silahkan. Intinya apa? Bahwa ketiga aspek ini ada di dalam pendahuluan, seperti itu. Nah, mungkin itu silahkan kita buka sesi tanya jawab, silahkan. Oke, silahkan Mas Wildan atau Mas Mbaknya silahkan. Bagi yang sudah menyusun ya manuskripnya bisa sambil di cross check ya. Oh, gapnya sudah muncul belum? How and why-nya muncul belum? Urgensinya sudah ada belum? Nah, itu coba sambil dilihat ya. Kalau belum, maka silahkan ditambahkan begitu. Oke, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Ibu izin bertanya. Iya, silahkan Mbak Nobita. Yang untuk pertanyaan-pertanyaannya itu kan tadi ada 6 ya Bu di contohnya. Dibatasi 6. Nah, kemarin kan itu ada yang 10 negara, terus autor, top autor, dan beberapa itu. Emangnya ada yang selain 6 itu Bu? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya. Nah, yang pasti gitu ya, kalau secara umum pertanyaan penelitian itu yang pertama adalah terkait dengan tahun publikasi ya. Bagaimana sih tren publikasi di setiap tahunnya kan? Apakah dia mengalami kenaikan gitu ya, ataukah mengalami penurunan atau seperti apa? Itu satu. Terus yang kedua, dilihat dari top 10 sources-nya. Dalam hal ini bisa proceeding, bisa jurnal atau gabungan ya. Sumber mana sih yang banyak meneliti atau bukan meneliti, banyak mempublikasikan ya tentang topik tersebut. Nah, itu. Terus yang berikutnya adalah top 10 country. Oh, negara mana yang kemudian banyak meneliti ya topik tersebut. Nah, biasa untuk yang top 10 authors, nih kalau kita mau detail dibagi jadi 2.
Ada yang berdasarkan pada dokumen, ada juga yang berdasarkan pada sitasi, begitu. Mau dua-duanya ditampilkan silahkan. Mau dipilih salah satu silahkan, gitu ya. Mau dokumen saja atau mau berdasarkan jumlah sitasi itu silahkan. Kalau berdasarkan pada jumlah dokumen, biasa kan kita sajikan dalam bentuk gambar, grafik gitu ya. Nah, kalau berdasarkan pada jumlah sitasi, nah itu biasa Ibu sajikan dalam bentuk tabel. Karena apa? Kita mau melihat, oh sitasi yang tertinggi itu tentang apa sih penelitiannya gitu ya. Oh dia dipublikasikan di mana. Makanya kemudian informasi detail itu Ibu sajikan dalam bentuk tabel. Nah kemudian yang berikutnya kelima tadi sudah ya. Nah yang keenam adalah afiliasinya. Nah berdasarkan top 10 afiliasi, izin. Tadi tahun publikasi ya, top 10 sources, top 10 authors gitu ya, kemudian top 10 affiliates. Nah, kemudian top 10 affiliates ini kan, oh 10 kampus mana sih gitu ya yang banyak menerbitkan itu. Nah, ini kan nanti bisa kita sinkronisasikan dengan tadi apakah top 10 autorsnya ataukah dengan top 10 country-nya gitu ya. Nah, harapannya kan ini sejalan ya ketiga ini. Itu. Nah, kemudian yang berikutnya lagi adalah dari segi co-occurrence. Nah, biasa yang dijadikan pertimbangan, kalau mau didetailkan lagi gitu ya, co-occurrence ini bisa dipilih gitu ya, apakah eh, berdasarkan kemudian co-occurrence itu kan akhirnya dimunculkan beberapa klaster ya. Nah, mungkin mau dikaitkan ibaratnya dari klaster yang ada itu pada topik khusus tersendiri. Nah, itu kan nanti akhirnya akan memunculkan pertanyaan penelitian yang baru. Maka akhirnya bisa jadi lebih daripada 6 seperti itu. Tapi kalau mau secara umum ya 6 ini sebenarnya sudah cukup gitu ya. Tinggal kemudian bagaimana membuat kedalamannya. Kalau tadi co-occurrence-nya berdasarkan pada network analysis, berarti itu membahas tentang cluster. Kalau co-occurrence-nya membahas tentang future research gitu ya, bagaimana sih topik ini gitu ya untuk peluang ke depannya. Nah, itu kan juga bisa jadi pertanyaan penelitian. Nah, berarti kan fokusnya nanti di overlay visualization. Jadi kan bisa tuh dijadikan satu pertanyaan penelitian sendiri, begitu. Atau nanti mau diklasterisasi lagi berdasarkan kategori tertentu itu juga silahkan. Nah, maka kan bisa jadi 7, bisa jadi 8, dan seterusnya. Ini mas semuanya tergantung nanti dari si penulis. Begitu Mbak Novita. Ya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Silakan lagi yang lain. Apakah ada? Ibu izin, Silakan. itu kan ada item-item yang Ibu bilang tadi ya. Kan kayak co-occurrence atau co-author itu kan kadang misal dari kata kunci yang kita ambil tuh pertama tuh ada 100 terus ternyata dari 100-nya ada yang nggak sinkron gitu. Nggak sesuai dengan kata kunci penelitian kita. Kita perkecil lagi jadi misal 60 atau 70. Nah, nanti itu dimasukkan di setiap analisis sama 70 atau boleh berbeda, Ibu? Di setiap co-occurrence dari kata keywordnya. Sebentar. Ibu mencoba membayangkan itu yang sebentar. Yang di bagian mananya Mas Abroto? Bisa diulang. Kan ini sudah Misal, diperoleh analisis lebih lanjut berapa dokumen nih yang mau divisualisasikan? mm-mm. Misalkan kita masukkan ke post viewer ini dari awalnya itu anggap 100 misal. Nah, dari 100 100 ini dokumen yang kita analisis lebih lanjut. 100 kata kunci, Bu. Oh, 100 kata kunci. Oke. Terus? Ah. Terus ternyata dari 100 ini ada yang nggak sinkron gitu, nggak nyambung. Contoh ada nama Oh, negara di situ kita kita hmm. kecualikan kan, kita kecualikan jadi misal Ah, 70 atau oke, 60 gitu baik. baru. Paham, Ibu. Oke. Gitu. Nah, pada saat kita menganalisis concurrence gitu ya, itu kan nanti bisa jadi muncul ya kata kunci misalnya apa, artikel, humans gitu ya, atau bahkan country dan seterusnya. Kalau Ibu jarang sekali mendelete itu. Itu akan Ibu biarkan kenapa? Misal kayak country ya. Oh, bisa jadi memang kan itu terkait dengan frekuensi kemunculan ya.
Nah, maka bisa jadi banyak artikel yang kemudian memunculkan kata negara X gitu ya pada topik-topik yang ada begitu tuh bisa jadi. Jadi Ibu sangat jarang untuk mendelete-nya. Atau kan nanti muncul humans, muncul artikel, itu mah biasa juga Ibu uh, tidak abaikan, tetap saja. Tapi nanti dalam pembahasan kita fokus pada yang sesuai dengan apa yang topik kita bahas begitu. Oh, berarti boleh ya Ibu ya? Jangan diapa-apakan. Saya kemarin saya kecualikan kayak negara, terus human Eh, itu sama artikel gitu. Karena kayak ini mm-mm, keyword dari takut tidak ada keterkaitan gitu. Jadi saya delete, saya mm-mm. kecualikan. Eh, Jadi Ibaratnya pas tersisa, yang di tabelnya itu berarti tidak dicentang gitu ya. tersisa Eh, 58 kata kunci gitu. iya, ada apa-apa. Dicentang saja itu mah. Heeh. Ibaratnya kan kayak humans ya bisa jadi wajar dia katakan humans ya mungkin ibaratnya pembahasannya ada yang mengatakan student gitu ya atau bukan tadi bahasanya bukan student tapi humans gitu ya mungkin ibaratnya pada segi bukan pendidikan gitu ya oke kalau kita pendidikan kan siapa lagi kalau bukan teacher gitu ya lecture ataupun student ya nah kalau di luar itu kan konteksnya bisa jadi ya, makhluk hidup itu mereka katakan sebagai human ya kita kan nggak tahu ya karena kan tadi kalau mau kita lebih akurat lagi sebenarnya kan bisa tuh secara manual ya visualis sebelum kita dapatkan tadi ya misalnya dari 200 dokumen kita analisis berdasarkan tahun publikasi berdasarkan artikel di jurnal berbahasa Inggris diperoleh nih sekitar 100 dokumen. Nah tuh kalau mau kita teliti lagi baca judulnya gitu ya baca isi abstraknya itu sesuai nggak dengan yang kita hendaki kan misalnya pada pendidikan agama Islam gitu ya. Nah, Hmm. ketika dibaca, oh ada nih yang bukan ternyata augmented reality misalnya ya, bukan dalam pendidikan agama Islam, nah itu silahkan di delete tuh. Itu kalau mau kita lebih bersih lagi ya datanya, itu silahkan. Tapi kalau tadi cukup berdasarkan filter yang di awal saja juga sebenarnya tidak masalah. Gitu. Ibu saya boleh menampilkan punya artikel saya. Silahkan, silahkan. Karena yang lain belum bertanya ini. Boleh, boleh, silahkan. Ini yang saya sebenarnya pengen koreksi lebih lanjut tuh di analisisnya Ibu. Kalau di abstraknya nanti atau di introductionnya, insya Allah menyesuaikan dari yang Ibu sampaikan nanti aja nanti. Atau kalau ada yang nggak sesuai, saya Ya, koreksi aja nanti. siap, siap. Saya perbaiki. Di, nah, di bagian result in the discussion ini, kan kemarin eh, saya jabarkan ulang ya Ibu. Saya buat tabel ulang eh, terkait dokumen bayarnya per tahunnya berapa dokumen gitu. Hmm, Kemudian ini subjek areanya saya buat ulang juga kemarin. ya, Per mantap ini. bagian, per bidangnya. Kemudian saya buat analisisnya sesuai dengan angka-angka yang data-data yang ada. Terus tambah referensi Oke. mendukung juga. Ah, Nah ini oke, untuk sebentar. hari ini, Sebelum lebih lanjut, ah, Ibu potong dulu ya. Coba tadi yang tampilan subjek area. Nah, coba yang oh, subjek area pembahasannya. Nah, itu kan dibahas ya. Oh, bahwa ada 9 field of study ya. Dari yang social ah, education, bla 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 dan seterusnya. Nah, itu kan dituliskan lagi tuh ya angkanya. Nah, sebenarnya kan angkanya itu sudah ada di mm, diagram. Nah, ini kalau menurut iya, Ibu, ya, nah, menurut Ibu nih. Maaf ya, ah, kalau misalnya ibu ah, tuh mubazir. Kenapa mubazir? Karena kata-kata itu sudah ada di dalam diagram. Nah, jadi ketika diagram ini ditampilkan, diagram lingkaran ini ditampilkan, cukup langsung yang kita bahas adalah misal, oh karena kan ini dalam bidang, ini maunya membahas cultural preservation ini dalam bidang pendidikan kah atau dalam bidang apa? sebenarnya lebih ke pendidikan Ibu. Tapi ternyata pas di screening itu banyak juga tentang yang lain. Nah, oke. Nah, begini saja berarti ambilnya oh bahwa berdasarkan gambar 3 dominasi gitu ya yang paling banyak itu terdapat pada social science.
Nah, namun gitu ya, pada tabel di atas, pada gambar di atas juga, bukan gambar di atas ya, pada gambar 4, diperoleh juga bahwa topik cultural preservation ini tidak hanya dibahas dalam bidang social sciences, tapi juga misalnya dibahas pada bagian art human, psikologi, gitu ya, dan seterusnya. Tapi ambil yang itu bersesuaian saja. Karena kan bisa jadi nih ada yang kurang sesuai ya, misalnya kayak engineering, apa sih hubungannya cultural preservation dengan engineering? Apa sih hubungannya mungkin kan dengan computer science dan seterusnya. Nah, jadi mungkin ambil yang beberapa saja begitu. Nah, untuk presentasinya tidak usah disebutkan karena di dalam diagram lingkarannya sudah ada. Begitu. Jadi cukup yang dominasinya siapa? Social science. Oh, berarti kan dalam hal ini include di dalamnya adalah education, begitu. Nah, oh ternyata dari gambar 4 ini tidak hanya pada social science, tapi juga ditemukan pada bidang yang lain. Misal di environmental sciences, gitu ya, karena kan culture juga terkait dengan environment. Nah, mungkin misalnya terkait dengan psikologi, terkait juga dengan ekonomi, gitu ya, kemudian etc. dan lain-lain, begitu saja. Jadi tidak perlu yang didetailkan sekian-sekian, gitu ya. Nah, itu enggak usah. Nah, ini J. kalau mau ditambahkan baru sebentar. Nah, oke, baru ditambahkan sumber rujukan yang ada ini. Kan lumayan nih ya memangkas sekian kalimat ya, Mas Abroto. J, Bu. Bisa Oke, lanjutin lanjut. ke bawah ya, Bu. Ya. Eh, Untuk top country-nya itu aturannya 10 negara aja yang tampil ya. Tapi saya banyak, Ibu. Nggak apa-apa ya. nggak masalah. Walaupun banyak kan yang disebutkan Tapi cuma 10 ya. ya, tapi saya sebutkan di sini negara-negara yang top top 10 itu Silahkan. di analisis narasinya. Mm-mm. Kalau ini wajar kalau misalnya disebutkan oh United States apa US dengan dokumennya 95 karena kan di gambar nggak kelihatan toh. Oh US-nya berapa dokumen Iya, iya. nih kan? Wajar disebutkan. Nah, beda kalau yang tadi. Tadi kan di gambar sudah ada labelnya, sudah ada angkanya kan. Jadi mubazir kalau kemudian kita Heeh. deskripsikan begitu. Anjay. Terus yang ini saya ambil dari Scopus yang ini, Bu. Boleh tidak ya, Ibu? Betul. Sama Maksudnya, diagram ulang buat ulang. oh. Tapi Sama diagramnya diagram. kayak misal mirip itu boleh, Ibu ya? Boleh kalau mau dimiripkan dengan ini tidak masalah gitu ya. Di Excel kan ada diagram batangnya yang ini nih apa yang horizontal seperti ini ya. Silahkan. Nah, terus ini Tapi ini analisisnya belum. mm, ini berarti dasarkan jumlah dokumennya. Heeh. Paling Ini banyak berarti dokumen, 5 ini dokumen. penerbit, Ibu. Mm-mm. Ini apa Ini juga belum organizationnya analisis. ya. Ternyata ini Oh, brain yang paling BRIN banyak, tapi banyak belum ya. saya analis. Oh, oh. Brain Tapi banyak. tadi kalau negara tadi Cina ya yang paling banyak ya. Indonesia, Ibu. Oh, Indonesia. Coba lihat Indonesia lagi kedua Ibu. Cina. Indonesianya bagian mana tadi? Oh, karena tadi Iya tidak ini muncul. Oh, iya, ding di bawahnya. Betul-betul. Indonesia paling gede. Bedanya tipis berapa Ah, dokumen doang. hmm. 192 sama Nah, 103. oh. Nah, berarti kan bisa tuh dibahas juga kan kaitannya gitu ya. Oh, kalau tadi negara Indonesia sebagai negara terproduktif, nah ini juga disupport misalnya kan berdasarkan hasil analisis berdasarkan organisasi. Salah satunya bahwa BRIN ini juga menjadi organisasi yang terbanyak yang juga berasal dari Indonesia begitu. Oh, anjay, Bu. Berarti kan analisisnya mana tadi? Ini ya, ini belum ya analisisnya. Nanti saya tambah analisisnya untuk dua ini. Nah, terus untuk Selain yang Indonesia, ada lagi kah? Selain BRIN itu yang dari Indonesia? Universitas Pendidikan Indonesia UFI, Bu. Oh, oke. Itu juga ada tuh unsur ya. Nah, itu kan Heeh. beberapa nanti bisa di cross check. Ibaratnya nih mensupport, oh wajar. Kemudian Indonesia menjadi negara terproduktif. Gitu. Mm. Ada Universitas Jenderal Sudirman juga. Mm-mm.
Nah, ini untuk yang network visualization. Mm-mm. Nggak tahu analisisnya ini saya minta bantu AI juga, soalnya bingung udah. Mm-mm. Jadi minta bantu AI untuk analisis beberapa Iya. keterkaitan yang paling sering muncul itu. Jadi tak tampilkan Oh, di sini. iya. Mantap. Nggak masalah mau pakai AI kan. Ini ini yang keukuran ininya yang jarang Hmm. diteliti yang Ibu bilang. Uh-uh. Ada ya dengan kaitannya dengan SDGs, tapi dia tidak berhubungan langsung ya kulturalnya itu. Kultural itu kan berhubungan dengan local wisdom, baru local wisdom itu dengan SDGs ya. Iya, Ibu, benar. Nah, itu kan kalau misalnya mau dibuat nanti selanjutnya ya, oh bahwa saya pengen meneliti ini cultural preservation gitu ya, untuk kemudian encourage SDGs kan bisa ya. Karena ternyata dua kata kunci ini kan Dibuat. memang belum berhubungan langsung, berarti bisa jadi belum ada kata kunci ini yang muncul secara bersamaan gitu ya pada riset tertentu, bisa jadi begitu. Oh, analisisnya begitu ya, Ibu. Yo. Oh, anjir. Berarti tak tambah nanti analisisnya. Sama ini yang terbaru. Hmm? Yang terbaru, Eh, ri- Gimana ya? yang terba Kok kalau yang ditampilkan ini kan gambar 10. Gambar 10 ini kan masih network bukan overlay. Tadi kan bahasanya Mas Abroto kan terbaru. Nah, kalau terbaru kan berarti hubungannya dengan tahun tuh. Kalau tahun kan berarti hubungannya dengan overlay. Ha, ha. Nah, kalau nomor 10 ini bukan overlay, nomor 10 ini masih network. Berarti ini masih menghubungkan bagaimana keterkaitan antara cultural preservation kan dengan sosial media gitu. Oh, ternyata memang ada hubungan langsung kan dia. Memang ada. Berarti sama seperti figur 9 ya, Ibu? Ya, silahkan nanti dijelaskannya kurang lebih seperti itu. Ha. Nah, coba di selanjutnya gambar selanjutnya yang overlay ada enggak? Ini. Nah, yang ini baru overlay kan begitu. Ha, ha, ini overlaynya. Tapi jangan lupa tahunnya dimunculkan. Kan ada Oh, tuh di tahun yang bawah di ini ya, Bu bawahnya ya? tuh. Ah, betul. Tuh jangan dihilangkan kalau masalah overlay. Oh iya, ya. Berarti screenshotnya diulang. Ah, betul. Itu ya. Silahkan. Nah, tapi kalau yang ini berarti naruh kursornya yang jadi topik berarti urban planning kah? Di mana, Ibu? Nah, kalau yang gambar 11 berarti kan yang jadi topik utamanya itu urban planning. Iya, yang ini ya. Ah, kenapa bukan yang cultural preservationnya ditaruh kursornya di situ? Karena yang terbaru yang urban planning ini, Bu. Oh, nah maksudnya begini, taruh kursornya itu di cultural preservation. Ke sini ya. Nah, Oh, nanti baru lihat yang terbarunya itu dia dikaitkan dengan topik apa. Nah, begitu. oh, oke, oke. Ya. Salah berarti. Mm-mm. Sedikit keliru. Ya, berarti ganti, Nah, ganti berarti terus, yang. ya, terus ada lagi. Terus ini novelty-nya dari Mm-mm. penelitian. Terus yang ini yang apa namanya? Density. Iya, Nah, terus, habis itu udah riset gapnya untuk penelitian selanjutnya, terus kesimpulannya. Habis. iya. Oh, Nggak ada mapnya itu belum ada, Ibu. Apa? Peta map itu belum ada kayak. oh, Yang nggak masalah dari artikel karena kan itu. tadi sudah terwakili sama visualisasi post viewer kan ya. Iya. Nah, itu yang penting pilih salah satu aja, jangan doubling. Kalau doubling kan jadinya redundant ya. Oh, gitu ya. Berarti Sekira cukup bagus nih dua-duanya nih tampilan ini aja atau ditampilin perlu tambah gitu ya. data, Ibu? Cukup yang ada sih itu aja. Ini kan juga lumayan nih 18 halaman nih. Iya, 18. Banyak ini. 5.000. Ya, udah itu Oke. sih, Bu. Nanti tak Oke. tak koreksi yang kurang-kurangnya. Mm-mm. Nah, tinggal nanti silahkan. Kalau misalnya sudah punya jurnal tujuan,
Silahkan sesuaikan template-nya. Jadi kan nanti di pertemuan 8 mah tinggal disubmit gitu. Biar Nah, itu disaksikan belum sama yang lain. belum ketemu Ibu jurnal targetnya. Itu maunya Masih kemana dulu? Mau ke Sinta apa ke Scopus? gimana Ibu? Maunya ke Sinta kah? Ke Scopus kan? Pengennya Scopus Ibu, tapi masih tak pengen rapikan lagi itu. Nah, itu tadi judulnya secara umum apa? Putus-putus ya sinyal saya mungkin. Secara umum, judulnya apa? Judul artikelnya, mah? Judulnya Ibu, Mm-mm. tren ini, tren publikasi terkait dengan cultural fashion itu yang ada di Scopus. Cultural preservation itu masuk bidang apa? Gimana Ibu? Mohon maaf, sinyal saya, suara Ibu putus-putus. Yang cultural preservation, nah itu masuknya bidang apa? Ya Allah, ya. Ganti jadi ini. Kan tadi mau cari jurnal ya. Nah, jadi maksud Ibu dengan kata kunci yang cultural preservation, nah itu masuknya bidang apa begitu, Mas? Apakah masuk di bidang culture atau apa begitu? Culture mungkin ya Ibu. Masuk ya? Coba share screen, coba buka di Scopus coba. Oh Sambil iya, nunggu yang lain bertanya ya, kita cari coba jurnal. lanjut Ibu, bentar. Scopus. Share screen. Nah, coba diklik source-nya. Nah, coba aku culture ada nggak? Nah, itu coba yang cultural studies. Nah, itu pilih ini aja kali ya. Kita coba Q4 aja ya. Bukan underestimate, bukan. Tapi Ibu, kita coba dari bawah aja maksudnya gitu ya. Nah, oke, apply. Nah, Ibu. Nah, terus nih ada, sebentar Ibu ambil pulpen. Ini kan ada dokumen nih. Nah, coba nih, ini kelihatan nggak ya coretan Ibu? Oh iya. Nah, coba Ah, klik tanda panahnya. Kita urut dari yang terbanyak. Nah, oke. Nah, coba ke bawah. Ini kayak orang anu ya, Revista ini kan Latin ya. Kita coba cari yang agak-agak anu ya. Ntar. Nah, terus literatur and literatur theory of. Sebentar. Coba Bang yang ini Pipolo, aku nggak tahu nih dari negara mana nih. Nomor 13, Mas Abroto. ini aja. Nah, coba. Pokoknya cari kan tuh di tengah itu kan ada tulisannya literatur dan literary teori. Nah, siapa tahu kan dia nerima SLR ya. Oh aja. Oh, di sini coba diklik Scopus Content Coverage-nya. Scopus Content Conference. Coba ke bawah. Sebentar. Oh, berarti ini misalnya harus homepage letaknya di samping. Mana sih itu? Nah, nih. Nah, letaknya di sini biasa. Ada tulisannya source homepage. Kalau tidak ada, nah coba tambahkan tab baru, buka SJR, Skimago Journal Ranking. Nah, tadi coba pastekan ISSN-nya atau nama jurnalnya. Bentar Ibu.
Nah, ini ESSN-nya boleh. Nih yang ini 2233 ini. Kopi, kopi. Nah, silahkan di copy. Ya. Nah, coba pastekan ke SJR. Udah ketutup ini. Ini aja. Nah, coba diklik nama jurnalnya. Terus ke bawah. Di bawah information ada enggak? Home. Nah, ini coba klik home. Mana ya yang ada tulisannya? Nah, tuh ada tuh di sebelah kanan ada tulisannya Focus and Scope. Ini. Nah, nih. Nah, coba klik. Nah, coba di cross check dia nerima artikel apa. Dia bahasa tadi literatur, language and culture bla bla bla. Oke. Nah, kita cross check dulu. Dia nerima literatur tidak? Kita menu search. Nah, ini klik coba. Nah, coba tuliskan biblio. Bibliometriknya pakai C. Bibliometrik. Ya. Nah, coba di search. Oh, nggak ada. Berarti belum ada. Ya, coba kalau review ganti. Bibliometriknya ganti dengan review. Coba di search. Nah, oke. Nah, jadi pada intinya begitu. Cara mencarinya nanti ya, kalau misalnya di Focus and Scope dia tidak menyebutkan, oh dia nerima review apa enggak, gitu ya. Nah, maka tinggal diklik di bagian menu search. Nah, kayak tadi kan, oh review, oh ternyata ada nih kan review, oh bla bla bla, oh berarti jurnal ini dia menerima artikel review, kan seperti itu. Nah, kalau bibliometrik belum ada. Nah, tapi kan bibliometrik juga bagian dari review ya. Nah, silakan kalau mau mencoba, siapa tahu kan ini menjadi yang pertama di jurnal ini kan. Nah, tinggal nanti ganti aja tulisannya bibliometric analysis and review. Ah, review analysis of bibliometric atau apa kan bahasanya bisa ditukar-tukar ya. Nah, intinya cara mencarinya seperti itu ya, Oh Mas ini. Abroto dan juga Mas Mbak yang lain. Janji. Jadi kalau kita tidak tahu nama jurnalnya, silahkan tadi gunakan subjek areanya, bahwa artikel yang kita tulis itu pada bidang apa. Kalau sudah dapat, silahkan tadi ya dipilih jurnal pada kuartil berapa, satu atau dua atau tiga atau empat. Nah, kemudian silahkan diurutkan tadi ya dokumennya dari yang terbesar hingga terkecil. Nah, tinggal di cross check ini yang sesuai kira-kira yang mana begitu ya. Nah, kunjungi laman jurnalnya, lihat fokus and scope-nya. Nah, baru kemudian di cross check di menu search, adakah artikel yang terbitkan pada artikel review gitu ya, ataupun spesifik langsung ke bibliometrik begitu. Oke, itu dari Ibu. Oke, terima kasih. Oke, silahkan yang lain kalau ada yang mau ditanyakan. Atau Mas Wildan, mangga. Baik, Bapak Ibu bisa langsung ditanyakan untuk hasil
analisanya yang sudah Bapak Ibu lakukan kemarin di beberapa sesi yang lalu, nanti kita akan bisa diskusikan bersama dengan Bu Misbah seperti yang dipraktekkan tadi oleh Mas Abroto. Jadi kita nantinya akan menghasilkan satu artikel yang siap untuk submit di jurnal-jurnal Trindex Scopus ataupun indexing yang lainnya begitu. Oke, Bapak Ibu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Bagaimana untuk Jelas kayaknya, Mas. untuk ini ya penyusunan artikelnya? Sepertinya begitu, Ibu. Masih dalam progres ya. Yang lain Iya. mungkin Bapak Ibu yang lain bisa sambil mengikuti eh, video-video yang kemarin sudah di-upload di YouTube. Itu juga bisa diulang sambil Bapak Ibu mengerjakan artikelnya gitu. Oke, jangan lupa Bapak Ibu, kita di sesi ke-8 besok ada hadiah menarik yang artikelnya Iya. sudah siap dan layak untuk submit. Kita akan berikan hadiah seperti di sesi 2 kemarin waktu kita membahas pembukaan dengan Pak Jo, ada hadiah yang kita akan berikan yaitu adalah tumbler Rumah Scopus. Gitu. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan sesi webinar ini dengan optimal dan besok kita akan proses untuk mungkin artikel yang Bapak Ibu sudah siap untuk submit seperti Mas Abroto tadi dan menemukan jurnal targetnya, kita juga bisa langsung praktekkan untuk submit. Begitu. Oke. Di WA Group juga sudah saya kirimkan tentang kerangka, kerangka anatomi yang bisa Bapak Ibu gunakan sebagai lembar kerjanya. Nanti bisa dimasukkan pada eh, analisa yang sudah Bapak Ibu lakukan, itu bisa dimasukkan untuk outline-nya di lembar kerja tersebut, begitu. Oke, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu semuanya? Atau ini kali ya, sibuk menyusun manuskripnya masing-masing mungkin Mas Wildan. Betul, ini sangat semangat Bapak Ibu ini, Bu. Sepertinya masih dalam proses dan sedang sibuk untuk menuliskan artikel-artikelnya masing-masing, begitu. Oke, mungkin dari Mbak-mbak nih, ada yang kemarin sudah menuliskan juga. Mungkin dari Mbak Novita, apakah ada yang ingin tanyakan? Atau Mbak Fatima? Nah, sejauh ini belum Pak, saya baru mau Oke. nyusun karena beberapa hari kemarin sakit. Oh iya, baik. Jadi nanti tetap on the track ya, Mbak Navita bisa mengikuti. Mungkin kalau ketinggalan beberapa step-step yang kemarin bisa diulang, dilihat lagi di YouTube yang kita sudah share juga. Tuh, Iya Pak, terima kasih. sama. Kemudian ada Pak Ahmad, mungkin bisa ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas ya? Dari Mas Wahyudi, bagaimana? Apakah ada kendala yang ditemui atau sudah on the track juga? Ya, sepertinya juga on the track ya. Oke, terus kemudian ada Mas Delvi. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kendala yang ditemui? Mungkin kita flashback ke beberapa materi sebelumnya juga
tidak masalah, kita bisa bahas bersama untuk Bapak Ibu yang mengalami kendala ataupun ada yang ingin ditanyakan yang belum jelas, itu bisa kita diskusikan bersama. Gitu. Oke, ini karena mungkin Bapak Ibunya masih muda-muda Ibu. Jadi cepat Hmm. respon apa namanya mereka sudah dapat memahami dengan baik. Jadi mereka langsung gercep untuk menyusun artikelnya. Jadi ini masih masih dalam proses kayaknya Bu. Iya siap, semoga demikian. Amin. Ya Allah, semoga Amin. besok ini ya banyak tumbler yang dibagikan Ya, ya. betul. Jadi nantinya kita akan kirimkan langsung ke alamatnya Bapak Ibu. Mungkin kalau dari ini satu institusi, kita akan kirimkan di sana. Mungkin nanti saya atas namakan salah satu Bapak Ibu. Terus kemudian nanti bisa apa diambil di sana juga boleh gitu. Jadi nanti Bapak Ibu jangan sampai selesai di 8 sesi kali ini. Mungkin dalam grup ini Bapak Ibu kan dalam satu institusi akan lebih mudah untuk mengumpulkan terus Bapak Ibu teruslah eh, terhubung satu sama lain agar nantinya bisa menyusun artikel-artikel selanjutnya begitu. Oke, di sini ada juga Pak Ibu Haruni Ode. Selamat malam, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin dari Pak Farhan juga boleh, atau Ibu Hendarti. Nah, di sini nanti kita akan memaksimalkan waktu untuk 8 sesi tersebut. Bapak Ibu bisa menyusun paling tidak satu artikel yang sudah siap untuk disubmit. Itu. Jadi seperti yang pembukaan waktu pagi hari dulu ada dengan Bu Dekan juga. Nanti kita akan maksimalkan agar Bapak Ibu semua bisa menyusun artikelnya tanpa melakukan riset terlebih dahulu, tapi kita bisa mengambil data dari basis yang basis data yang ada seperti Scopus dan lainnya. Begitu. Oke, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Ini sudah masuk ke sesi 7 ya. Jadi tinggal satu sesi lagi. Bapak Ibu kita akan terhubung bersama melalui webinar. Kemudian nantinya untuk sesi setelah itu kita tidak ada pendampingan khusus. Jadinya memang kita akan fokuskan pada 8 sesi webinar begitu. Oke, dan saya sedikit mengingatkan untuk akun Scopusnya akan berlaku sampai sebulan. 1 bulan tenggat waktunya dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan dengan optimal juga, mengumpulkan data-data yang diperlukan. Nah, mumpung masih ada akses ke sana, bisa dimanfaatkan. Begitu. Oke, Iya, Pak. siap. Baik, ini ada juga Ibu Eva. Apakah ada kendala dalam penyusunannya atau sudah lancar nih? Tidak masalah, tidak ada masalah. Terus masih sudah on the track dalam penyusunan artikelnya. Oke, sepertinya ini sudah semua Bu Misbah. Alhamdulillah jika demikian. Oke, ah ya Ibu Eva, apakah ada yang ingin disampaikan? Sejauh ini belum, Bapak. Masih Oke, proses artikelnya. siap. Baik. Tapi Bu jangan minder dengan artikelnya Mas Abroto ya. Mas Abroto nih sudah Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya biar nanti kita juga siap untuk menyelesaikan artikelnya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau minta tadi ada
kerangka contoh yang dari Bu Misbah boleh nanti bisa disampaikan kalau Bapak Ibu ingin memintanya, bisa disampaikan kepada Bu Misbah begitu. Oke, Bu Misbah. Sepertinya lagi pada sibuk untuk mengerjakan artikelnya dan saya rasa tidak ada kendala dalam prosesnya Amin, amin, amin. dari Bapak Ibu semua ini sudah on the track. Semoga besok di pertemuan ke-8 kita bisa mendiskusikan hasil penyusunan artikelnya dan kita lihat apakah kesiapan dari artikel tersebut sudah layak untuk submit ke jurnal target atau belum. Gitu. Oke, Ibu. Ada tambahan dari Ibu Misbah? Cukup. Insya Allah cukup. Selamat menyelesaikan manuskripnya. Baik. Terima kasih untuk Bu Misbah dan kemudian Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya malam hari ini. Mungkin Bapak Ibu yang kemarin di sesi ke-6 tuh banyak yang absen ya. Jadi kami sudah siapkan dan upload juga web sesi webinar kemarin di YouTube. Kemudian Bapak Ibu bisa tayangkan ulang sembari Bapak Ibu mengerjakan artikelnya. Nah, di beberapa sesi, ah, sesi 6 7 ini lebih fokus dalam penyusunan metodologi dan introduction. Ini merupakan salah satu bagian dalam proses penyusunan manuskripnya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sembari diulangi tayangannya, kemudian dipraktekkan juga dan nantinya kita akan lengkapi di sesi ke-8 besok. Jadi di sesi ke-8 kita sudah bisa mendiskusikan secara utuh artikelnya mulai dari introduction sampai ke conclusion begitu. Oke, mungkin untuk pertemuan di sesi ke-7 ini kita akan akhiri terlebih dahulu dan Bapak Ibu bisa tetap terhubung satu sama lain di WA Group. Nantinya di sana juga Bapak Ibu bisa saling diskusi satu sama lain dan mungkin sampaikan progresnya. Jadi selain Bapak Ibu bisa memberikan semangat kepada rekan-rekan yang lainnya, progres tersebut adalah wujud rasa syukur dari Bapak Ibu dalam pengerjaannya sudah sejauh mana. Itu nantinya membuat Bapak Ibu juga terus akan tetap bersemangat. Nah, itu. Oke, selamat malam dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami dan kekurangan dari kami dalam pelayanan sesi webinar kali ini dan webinar sesi yang lainnya. Kami mohon maaf, kan kita akan ketemu lagi di hari Selasa, Rabu, Kamis. Kamis, di hari Kamis. Di hari Kamis untuk Bapak Ibu bisa, mungkin Bapak Ibu ada yang submit, wah itu sungguh luar biasa. Jadi di sesi ke-8 besok kita sudah fokus pada penyelesaian atau finalisasi manuskripnya, terus kita bisa submit gitu. Oke, tetap semangat Bapak Ibu dan jaga kondisinya. Karena cuaca tidak menentu, Bapak Ibu juga harus tetap menjaga kondisi. Gitu. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Waalaikumsalam Misbah, wabarakatuh. terima Terima kasih warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. kasih. Terima semuanya. kasih. Sehat selalu. Amin. Banyak Bu Misbah. Tinggi sama-sama. Terima kasih Mas Wildan. Sama-sama, Sabroto.